Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Winda Ningsih, SEMAK. Saya merupakan dosen tetap Prodi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Garut dengan nomor NIDN yaitu 0416019601 dan nomor NUPTK yaitu 544 877 467 5230 192. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan salah satu dari Tridharma perguruan tinggi, yaitu bidang pengajaran. Pada pengajaran ini, saya ditugaskan untuk mengampu mata kuliah manajemen keuangan pada semester ganjil dengan beban studi 3 SKS. Proses pembelajaran pada mata kuliah ini dilakukan secara tatap muka langsung di kelas dengan metode DIA, yaitu delivery, interaction, dan juga assessment. Yang pertama delivery, yaitu bagaimana cara saya dalam menyampaikan materi di dalam kelas. Yang kedua interaction, atau bagaimana cara saya untuk berinteraksi di dalam kelas. Dan yang terakhir assessment, yaitu bagaimana cara saya menilai mahasiswa di dalam kelas, baik secara individu maupun secara kelompok. Sebelum saya membagikan video proses pembelajaran tersebut, izinkan saya untuk mendeskripsikan mata kuliah yang saya ampu. Mata kuliah manajemen keuangan ini mempelajari tentang perhitungan serta konsep pengambilan keputusan di bidang keuangan yang meliputi nilai waktu uang, perhitungan profitabilitas investasi dalam rangka pengambilan keputusan, konsep pemilihan sumber pendanaan, serta kebijakan dividen. Mata kuliah manajemen keuangan ini diperuntukkan untuk mahasiswa semester 3 dan matkul ini termasuk ke dalam mata kuliah inti di dalam program studi akuntansi S1. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan kompetensi teoritis maupun praktis di bidang keuangan perusahaan. Untuk itu, prasyarat mata kuliah ini, mahasiswa harus sudah mengikuti dan lulus mata kuliah akuntansi pengantar 1 dan akuntansi pengantar 2. Untuk mendukung capaian pembelajaran atau CPL Prodi, akuntansi S1 yang terdiri dari 3 domain utama yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Maka untuk CPL Prodi yang dibebankan kepada mata kuliah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, S1 yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Yang kedua, S10 yaitu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara ilmiah. P6 yaitu menguasai konsep, prinsip, dan teknik manajemen keuangan yang meliputi keputusan keuangan, nilai waktu uang atau time value of money, penganggaran modal, struktur modal, biaya modal, dan pembiayaan, kebutuhan modal kerja, serta analisis arus kas. Kemudian KU5 yaitu mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, yaitu berdasarkan hasil analisis informasi dan juga data. Kemudian yang terakhir, KK6 adalah mampu di bawah supervisi menyusun laporan investasi modal dan pendanaan yang meliputi laporan keuangan arus kas dan juga laporan modal kerja, kemudian performa laporan keuangan, kemudian laporan penganggaran modal yang relevan untuk pengambilan keputusan keuangan yang juga investasi. Setelah mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menunjukkan penugasan pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap yang tercermin dalam capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Di mana untuk CPMK-nya yang pertama adalah CPMK 1, yaitu mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. CPMK 2 yaitu mampu memahami, menguasai konsep, prinsip, dan teknik manajemen keuangan yang meliputi keputusan keuangan seperti nilai waktu uang atau time value of money, kemudian penganggaran modal, struktur modal, biaya modal, dan juga pembiayaan, kebutuhan modal kerja, serta analisis arus kas. Kemudian CPMK yang ketiga yaitu mampu membuat keputusan secara tepat,
mengenai prinsip-prinsip investasi modal dengan kasus khusus berdasarkan hasil analisis informasi dan juga data. Dan yang terakhir, CPMK 4 yaitu mampu membuat keputusan pendanaan dan membuat keputusan mengenai kebijakan dividen. Adapun bahan kajian pada mata kuliah ini diantaranya yang pertama pengantar manajemen keuangan, time value of money, kemudian prinsip-prinsip investasi modal, manajemen modal kerja, prinsip investasi modal kerja dengan kasus khusus, risiko dalam investasi, kebijakan struktur modal, keputusan pendanaan, dan juga kebijakan dividen. Berdasarkan pendekatan DIA pada bidang pengajaran, yang pertama itu adalah delivery. Delivery atau bagaimana cara saya untuk menyampaikan materi di dalam kelas. Untuk itu, untuk mempermudah proses pembelajaran, pertama saya menyusun RPS atau rencana pembelajaran semester. Nah, pada RPS ini disusun sebanyak 16 kali pertemuan, yaitu sebanyak 14 kali tatap muka di kelas, 1 kali ujian tengah semester atau UTS, dan 1 kali ujian akhir semester atau UAS. Di mana RPS ini dirancang untuk mendukung capaian pembelajaran lulusan atau CPL dan capaian mata kuliah atau CPMK. Pada proses pembelajaran mata kuliah ini, saya menggunakan metode SCL atau Student Centered Learning. Nah, dengan metode ini diharapkan mahasiswa akan berpikir lebih kritis dan juga mendorong kegiatan yang aktif. Dan juga mendorong kegiatan yang aktif mahasiswa dalam kegiatan eksplorasi dan juga penerapan konsep-konsep keuangan secara konseptual. Kemudian untuk mempermudah proses pengajaran, saya memberikan beberapa referensi buku, diantaranya yang pertama buku dari Agus Sartono yaitu Manajemen Keuangan, kemudian buku dari Suan Husnan, Sulaiman Rahmanidar, dan juga dari Markowitz. Dan juga dari jurnal atau sumber jurnal baik itu internasional maupun nasional yang relevan dengan pembahasan. Adapun pendekatan yang kedua di dalam proses pembelajaran adalah interaction atau bagaimana cara saya bisa berinteraksi dengan mahasiswa. Ketika berinteraksi di kelas, saya tidak hanya berfokus pada menerangkan di depan kelas saja, tetapi saya akan berkeliling ke bangku mahasiswa untuk memastikan fokus mereka di dalam kelas. Nah, kemudian interaksi selanjutnya tidak hanya di kelas saja, tetapi di luar kelas juga kita tetap berkomunikasi melalui WA group atau WhatsApp group, dan juga kita membuat Google Classroom untuk pengumpulan tugas. Adapun pendekatan yang terakhir yaitu assessment atau bagaimana saya menilai kinerja mahasiswa baik secara individu maupun secara kelompok. Kemudian pada kontrak perkuliahan di awal, saya sudah menjelaskan proporsi nilai atau bobot nilai, yang dimana untuk proporsi nilainya itu terdiri dari kehadiran 10%, kemudian tugas 20%, UTS 30%, dan juga UAS 40%. Demikian pemaparan bidang pengajaran yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya akan membagikan video pembelajaran yang saya laksanakan di kelas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini kembali lagi dengan mata kuliah manajemen keuangan pada pertemuan ketiga. Tapi sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Silakan berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya. Sebelum melakukan pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Baik, di sini kita masuk ke pertemuan ketiga pada mata kuliah manajemen keuangan. Ya. Kemarin kita sudah belajar mengenai pengantar dari manajemen keuangan dan juga belajar mengenai time value of money atau nilai dari waktu uang. Ya. Sebelum kita masuk kepada pembahasan pertemuan ketiga ini, saya ingin mengulas dulu ya dari mahasiswa semua masih ingat atau tidak pertemuan yang kemarin? Oke, coba
Siapa yang mau menjawab atau mau mengemukakan apa itu manajemen keuangan? Saya Bu. Ya, baik, silakan Waki. Manajemen keuangan merupakan manajemen dana baik yang berkaitan dengan pengalokasian dana dalam berbagai bentuk investasi maupun usaha pengumpulan dana. Terima kasih untuk saudara Waki. Betul ya. Jadi manajemen modal atau manajemen keuangan itu merupakan suatu proses dari kita menginput dana, kemudian kita mengalokasikan dana, ya. Kemudian dana tersebut nanti akan menghasilkan return atau pengembalian, ya, yang menguntungkan bagi perusahaan. Oke, baik. Sekarang pertanyaan yang kedua, apakah ada yang masih ingat? Sebutkan dua konsep utama dari time value of money. Saya Bu. Ya, baik. Silakan Reva. Yang pertama yaitu future value atau nilai masa yang akan datang. Yang kedua yaitu present value atau nilai sekarang. Baik, sudah betul ya. Jadi ada dua konsep utama dari time value of money, yaitu konsep future value dan juga present value. Oke, baik. Satu lagi ya. Siapa yang masih ingat apa fungsi dari manajer keuangan? Saya Bu. Fungsi dari manajer keuangan itu ya ada 3. Yang pertama yaitu bidang keputusan pendanaan, yang kedua ada bidang keputusan investasi, dan yang ketiga itu ada kebijakan dividen. Baik, terima kasih Saudari Widya. Betul ya, tadi fungsi dari manajer keuangan itu ada 3. Ada kebijakan untuk pendanaan, kebijakan untuk investasi, dan juga kebijakan untuk dividen. Oke, baik. Untuk hari ini kita sekarang masuk ke dalam pertemuan ketiga, akan membahas mengenai prinsip-prinsip investasi modal. Nah, untuk prinsip-prinsip investasi modal ini dalam suatu perusahaan, sekarang perusahaan itu mengalami situasi yang persaingan yang ketat. Ya, maka dari itu seorang manajer itu harus mempunyai kemampuan dalam menganalisis pengaturan modalnya, ya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, terutama dalam jangka panjang. Ya. Jadi perusahaan harus memiliki analisis mengenai bagaimana si investasi ini bisa menguntungkan atau tidak. Nah, bisa dilihat investasi modal atau capital investment ini adalah proses di mana perusahaan mengalokasikan dananya untuk nanti menghasilkan return atau keuntungan bagi perusahaan. Tentunya keuntungan yang besar, gitu ya. Baik. Di dalam mengalokasikan dananya, di dalam menginvestasikan suatu dananya, harus memperhatikan faktor-faktor tertentu. Ya. Yang pertama adanya usulan-usulan investasi. Jadi langkah pertama bagi seorang manajer keuangan untuk menginvestasikan itu adalah yang pertama harus mengindikasikan dulu, ya, apa saja ini usulan investasi yang ada, bagaimana investasi ini bisa menguntungkan atau tidak, ya. Kemudian yang kedua, estimasi arus kas dari usulan investasi tersebut. Nah, ketika sudah ada usulan investasinya, langkah yang kedua atau yang selanjutnya adalah mengestimasi arus kas dari investasi tersebut. Apakah arus kas tersebut itu akan menguntungkan atau akan merugikan, baik arus kas masuk maupun arus kas keluar, ya. Yang ketiga, evaluasi arus kas tersebut. Nah, tadi ketika sudah diestimasi arus kasnya, oh iya ini akan menguntungkan, ya, ini arus kasnya akan lebih besar yang masuk daripada yang keluar. Nah, kemudian harus selalu dievaluasi. Nah, ketika tadi yang masuknya itu lebih besar daripada yang keluar, nah maka kita harus mengambil keputusan seperti apa, ya. Kemudian yang keempat, memilih proyek yang sesuai dengan kriteria tertentu. Nah, khususnya bagi perusahaan, selaku seorang manajer keuangan, pastinya itu harus mempunyai tadi analisis yang baik mengenai investasi modal tersebut, ya. Kemudian mana yang harusnya dari usulan beberapa proyek tersebut, mana yang harusnya diterima atau ditolak, ya. Tadi ketika kita mengevaluasi, oh iya ternyata ini arus kas masuknya lebih besar daripada arus kas keluar, ya, pastinya si perusahaan, terutama manajer keuangan itu mempunyai kemampuan dalam mengambil keputusan tersebut, ya. Kemudian yang terakhir, memonitoring dan melakukan penilaian terus-menerus terhadap proyek investasi setelah investasi tersebut dilaksanakan, ya. Nah,
ketika investasi tersebut kita terima, misalkan sebagai langkah akhirnya, oh iya ini investasinya menguntungkan nih, kemudian kita terima investasi ini. Nah, itu harus selalu dievaluasi. Masalah dalam penaksiran arus kas ini bukan hanya akurasi taksiran saja, ya, tetapi juga harus memahami arus kas yang relevan. Nah, di sini nanti ketika si manajer keuangan tersebut itu ada arus kas masuk, ada arus kas keluar. Nah, itu yang dipilih untuk pengambilan keputusan, dasar dari pengambilan keputusan itu harus yang relevan. Ya, artinya apa? Yang bersifat tidak relevan itu tidak boleh dimasukkan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Oke. Nah, kemudian untuk menaksir arus kas yang relevan ini seperti apa? Ya, yang pertama, taksirlah arus kas atas dasar setelah pajak. Ya. Nah, di sini karena laba yang dinikmati oleh investor itu adalah laba bersih yang sudah net, yang sudah dikurangi dengan pajak. Ya, kan ada laba bersih sebelum pajak dan laba bersih setelah pajak atau earning after tax. Ya, jadi itulah yang harus kita jadikan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Kemudian taksirlah arus kas tersebut atas dasar incremental atau selisih. Nanti kita akan mempelajari bagaimana menghitung antara selisih kas masuk dan juga selisih kas keluar. Ya. Kemudian yang ketiga, taksirlah arus kas yang timbul karena keputusan investasi. Nah, jadi misal contoh di berbagai suatu perusahaan ada arus kas yang masuk dan juga arus kas yang keluar. Nah, kita selaku seorang manajer keuangan itu harus berfokus terhadap arus kas masuk maupun kas keluar dari aktivitas investasi saja. Ya, hal-hal yang di luar investasi itu tidak boleh dimasukkan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Ya. Kemudian, nah yang keempat, jangan memasukkan sunk cost. Nah, di sini ada yang tahu sunk cost itu apa? Saya Bu, jadi sunk cost itu adalah biaya yang telah dikeluarkan di masa lalu dan tidak dapat dikembalikan kembali, baik itu biaya yang sebagian maupun yang seluruhnya. Ya, baik, betul sekali ya Saudari Siska, bahwa sunk cost itu merupakan biaya yang sudah dikeluarkan pada masa lampau atau pada masa lalu yang tidak bisa dikembalikan lagi, baik sebagian maupun seluruhnya. Ya, jadi contoh dari sunk cost itu seperti apa? Contoh, di suatu perusahaan kita mengeluarkan biaya untuk R&D produk baru. Ya, misal kita nih ngeluarin biaya 100 juta sistem development untuk produk baru. Sesudah dikeluarkan biaya 100 juta, ternyata ketika diuji ke pasar, ternyata si produknya itu tidak laku, tidak banyak diminati oleh konsumen. Ya, konsumen. Nah, di sini artinya biaya yang telah kita keluarkan dalam bentuk R&D untuk produk baru itu sudah tidak bisa dikembalikan lagi, sudah tidak bisa diapa-apakan lagi. Itu sudah menjadi sunk cost, sudah menjadi biaya terbenam. Nah, itu ya, itu sunk cost. Seringkali untuk menaksir arus kas itu digunakan taksiran laba rugi dari suatu perusahaan berdasarkan dengan prinsip akuntansi. Ya. Kemudian diubah menjadi taksiran atas dasar arus kas. Di sini kita bisa lihat ya, ada laporan keuangan. Di sini berupa laporan laba rugi. Ada yang menurut akuntansi, di sini menurut akuntansi, ya, dan ada yang menurut arus kas. Menurut akuntansi di sini ada penjualan sebesar 2.000 juta. Kemudian ada biaya-biaya baik yang bersifat tunai maupun biaya yang bersifat penyusutan. Ya. Nah, bersifat tunai 1.000 juta, kemudian penyusutan 500 juta. Dengan total biaya berarti 1.500. Nah, ketika penjualan dikurangi dengan total biaya, ini menjadi laba operasi sebesar 500 juta. Ya, 500 juta, kemudian kita masukkan pajak. Ya, dikenakan pajak sebesar di sini pajaknya 150 juta. Ya, sehingga laba setelah pajaknya atau earning after tax-nya itu adalah 350 juta. Oke, di sini adalah earning after tax 350 juta. Dari laba menurut akuntansi ini kita taksir menurut arus kasnya. Ya, di sini ada penjualan, itu tentunya penjualan itu sebagai kas masuk. Kemudian kas keluar yang bersifat tunai.
Nah, itu ada 1.000 juta. Itu dimasukkan sebagai kas keluar, arus kas keluar. Nah, kenapa di sini penyusutan tidak termasuk ke dalam kas keluar? Coba, ada yang bisa jawab? Ibu, karena penyusutan sifatnya non tunai. Baik, betul sekali saudara Jihan. Karena di sini penyusutan itu sifatnya non tunai atau non kas, tidak ada uangnya, ya. Sehingga untuk penyusutan ini tidak relevan dalam pengambilan keputusan. Ya. Kemudian apalagi yang sifatnya keluar? Ada pajak. Di sini kita membayar pajak, mengeluarkan uang sebesar 150 juta. Nah, ini disebut sebagai kas keluar. Nah, hasilnya, totalnya berarti menjadi 850 juta. Nah, inilah yang disebut dengan arus kas masuk bersih. Sehingga bisa kita simpulkan dari ilustrasi tersebut, ya, bisa kita simpulkan bahwa arus kas masuk bersih itu diperoleh dari rumus laba setelah pajak atau earning after tax ditambah dengan penyusutan. Ya, gimana kalau misalnya aktiva tetapnya itu ada nilai residu? Ya, kita masukkan ke dalam rumus yang barusan. Ya, arus kas masuk bersih itu yaitu laba setelah pajak ditambah dengan penyusutan ditambah dengan nilai residu. Nah, kemudian sekarang kita akan belajar mengenai metode yang dipakai dalam investasi. Ya, prinsip-prinsip yang dipakai dalam menentukan investasi. Suatu keputusan investasi yang baik itu harus memenuhi kelima ini. Ya, apa saja? Yang pertama ada NPV atau Net Present Value. Yang kedua Profitability Index atau PI. Yang ketiga Payback Period atau PP. Yang keempat Average Rate of Return atau ARR. Dan yang kelima Internal Rate of Return atau IRR. Baik, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, apa itu Net Present Value? NPV ini membandingkan antara nilai sekarang dari arus kas masuk dikurangi dengan nilai sekarang arus kas keluar. Oke. Misal, contoh nih, kita saat ini membeli sebidang tanah dengan harga 50 juta. Nah, setelah membayar, suatu perusahaan menghubungi kita dan mengatakan bahwa perusahaan tersebut bersedia membeli tanah dengan harga 60 juta. Apakah kita bisa mengatakan bahwa kita akan ada untung nih 10 juta? Nah, masalahnya apa? Masalahnya 60 juta ini ya dibayarkan atau dibelinya itu tahun depan. Dengan PP pengeluaran itu adalah tadi PP penerimaannya berapa? 52,17 juta. Pengeluarannya tadi kita beli 50 juta. Sehingga NPV-nya 2,17 juta. Nah, di sini NPV-nya positif atau negatif? Positif. Kenapa positif? Karena PP penerimaannya itu lebih besar daripada PP pengeluaran. Sehingga NPV-nya positif sebesar 2,17. Nah, setelah ada nilai tersebut, bagaimana kaidah keputusannya? Ya, kaidah keputusan untuk Net Present Value itu adalah NPV yang positif menunjukkan terima suatu investasi yang diharapkan memberikan NPV yang positif dan tolak kalau memberikan NPV yang negatif. Jadi kesimpulannya berdasarkan dari perhitungan yang barusan itu kesimpulannya gimana? Diterima atau ditolak? Diterima. Layak diterima karena memberikan NPV yang positif. Paham sampai di sini? Paham. Oke. Contoh yang kedua, misal suatu perusahaan mempertimbangkan suatu usulan investasi 1.500 juta. Ya. Yang ditaksir memiliki usia ekonomis 4 tahun dan nilai residu 200 juta. Nah, penyusutan menggunakan metode garis lurus. Investasi tersebut akan memberikan pendapatan penjualan per tahunnya itu 750 juta. Kemudian biaya tunai yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut 150 juta. Nah, dari kasus ini, hitunglah apakah investasi tersebut layak kita terima bila tarif pajaknya 30% serta tingkat suku bunga yang berlakunya 16%. Harus memperhitungkan dulu arus kas masuk bersih. Ya. Nah, kita hitung di sini penjualan sebesar berapa tadi? 750. Kemudian biaya yang bersifat tunai 1.500.
dikurangi nilai residu 200 dibagi umur ekonomis yaitu 4 tahun. Jadi penyusutannya 325 juta. Oke, dengan total biaya 475 juta. Nah, laba operasinya berapa? 750 dikurangi 750 dikurangi 475 menghasilkan laba operasi 275 juta. Kemudian kita kenakan pajak. Pajaknya berapa? Tadi 30%. Sehingga 275 dikali 30% menghasilkan 82,5 juta. Sehingga laba operasi dikurangi dengan pajak menghasilkan 192,5 juta. Inilah laba setelah pajak. Sehingga kas masuk bersihnya menjadi 517,5 juta. PA itu yang anuitas, kalau NSPP itu non anuitas. Jadi kita bisa peroleh dari tabel faktor suku bunga. Nah, ketika sudah dimasukkan, ya kita hitung NPV-nya ini sebesar 58,365. Ini ya. Nah, ini positif atau negatif? Positif. Tadi ketika NPV-nya bernilai positif, maka investasi tersebut layak diterima. Sudah paham sampai di sini? Paham. Contoh latihan sekarang ya. Paham 1. Misal perusahaan Amanda sedang mempertimbangkan investasi aktiva tetap berupa mesin yang harganya 5.850 juta. Mesin tersebut diperkirakan mempunyai nilai ekonomis 5 tahun dengan nilai residu 350 juta. Ya. Nah, penyusutan menggunakan metode garis lurus. Nah, dari investasi tersebut diperkirakan akan memperoleh pendapatan penjualan sebesar 2.800 juta ya per tahunnya. Nah, kemudian biaya operasional yang bersifat tunai ada 600 juta dan tarif pajaknya 30%, kemudian nilai R-nya atau suku bunganya adalah 19%. Nah, di sini diminta yang pertama, hitunglah dengan menggunakan NPV apakah investasi tersebut layak kita terima atau ditolak. Ya. Oke, baik. Sekarang siapa yang ingin mencoba untuk mengerjakan ke depan untuk menghitung NPV ya? Saya Bu, ya silakan Ibu kerjakan ke depan ya. Ya, baik, terima kasih Saudara Ine. Di sini kita bisa lihat ya bahwa NPV-nya adalah positif sebesar 15,11. Artinya apa? Investasi ini layak kita terima karena memberikan NPV yang positif. Ya. Baik, sampai di sini ada lagi yang mau bertanya? Cukup. Kalau sudah cukup, nanti ini ada tugas yang harus kalian kerjakan. Silakan kalian kerjakan sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan dan dikumpulkan di dalam Google Classroom. Ya, jangan sampai telat. Oke. Nah, kemudian ada satu lagi tugas, yaitu tugas secara kelompok, yaitu kalian silakan mencari jurnal atau artikel yang relevan dengan judul pertemuan hari ini. Ya, itu tentang prinsip-prinsip investasi modal. Ya, itu juga sama tugasnya dikumpulkan di GCK sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan. Baik, untuk hari ini saya kira selesai ya. Kita ketemu lagi di minggu yang akan datang. Kita masih akan melanjutkan pembahasan mengenai prinsip investasi modal. Kita akan membahas mengenai IRR dan juga ARR atau average rate of return. Ya. Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan dan juga semoga apa yang telah saya sampaikan itu bisa bermanfaat untuk kalian. Ya. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.